Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan bicara tentang mindset entrepreneur untuk menjadi pengusaha terlatih yang berhasil. Sahabat semua, mindset atau yang biasa dikenal dengan istilah pola pikir itu adalah serangkaian kepercayaan yang mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang. Pola pikir atau mindset itu dapat mempengaruhi kesuksesan yang diraih dalam setiap aspek kehidupan. Kesuksesan si A misalnya tidak akan pernah sama dengan kesuksesan si B. Begitu juga kesuksesan si C juga tidak akan sama dengan kesuksesan si B. Ini artinya karena setiap orang itu memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Pola pikir yang positif dan terbuka akan selalu mendorong diri kita untuk belajar dan mengambil bagian dalam peluang kesuksesan. Sebaliknya, pola pikir yang negatif dan tertutup itu akan selalu menolak perubahan, perbaikan, bahkan kesuksesan itu sendiri. Nah, jadi kesuksesan kita itu ditentukan oleh attitude atau sikap kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli menemukan bahwa ada dua pola pikir dasar yang dimiliki oleh manusia, yaitu growth mindset dan fixed mindset. Pola pikir inilah yang berperan penting dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam buku yang terkenal tentang mindset, Changing the Way You Think to Fulfill Your Potential, Dweck menyatakan bahwa ada dua jenis mindset. Yang pertama adalah growth mindset. Growth mindset adalah pola pikir yang terbuka terhadap informasi. Setiap orang yang memiliki pola pikir ini akan selalu berpikir dan bersikap positif. Mereka mengerti bahwa peluang merupakan hal yang dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Mereka selalu merangkul tantangan dan melihatnya sebagai peluang untuk bertumbuh. Jika kita memiliki growth mindset, kita akan selalu berusaha untuk belajar dan mengembangkan diri. Kita juga akan dapat belajar dari masukan-masukan yang diberikan oleh orang lain. Kita akan melihat masukan tersebut sebagai kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan diri. Pola pikir growth mindset juga membuat kita selalu terinspirasi dengan kisah-kisah sukses yang dimiliki orang lain. Kita tidak akan merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Pola pikir growth mindset membuat kita merasa lebih bebas dalam hidup ini. Kita mengetahui bahwa memiliki kendali penuh atas diri sendiri dan hal-hal yang kita lakukan. Seseorang yang memiliki growth mindset akan tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Seorang pebisnis yang memiliki pola pikir ini akan selalu mencari cara untuk menghadapi tantangan, bukan mencari alasan. Mereka akan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Pola pikir growth mindset tidak hanya menyadarkan kita akan kekurangan dan kelemahan kita. Kita juga akan selalu menemukan cara untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri. Jadi, kita akan selalu terbuka dengan proses perbaikan diri. Pola pikir ini juga membuat kita berani mencoba tanpa merasa gagal. Kita akan melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk bertumbuh, bukan akhir dari segalanya. Inilah yang menjadikan seorang yang memiliki growth mindset semakin hari semakin baik, karena selalu menggunakan kegagalan untuk peluang, untuk kesempatan memperbaiki dan terus belajar. Selanjutnya, pola pikir yang kedua atau mindset yang nomor 2 adalah fixed mindset. Pola pikir fixed mindset merupakan pola pikir yang bertolak belakang dengan growth mindset. Jika growth mindset memungkinkan seseorang untuk menerima setiap informasi, maka fixed mindset membuat seseorang itu sulit untuk belajar dari pengalaman. Orang-orang yang memiliki pola pikir fixed mindset sulit untuk membuat perubahan yang nyata dalam hidupnya. Orang-orang dengan pola pikir ini tidak akan merasa aman. Mereka tidak suka menghadapi tantangan dan mudah menyerah terhadap tantangan yang dihadapi. Mereka akan melihat bahwa upaya yang dihasilkan hanyalah sebuah kesia-siaan
dan melihat perubahan sebagai hal yang negatif. Fixed mindset membuat kita tidak bersemangat dan merasa terancam saat melihat keberhasilan orang lain. Ini juga membuat kita tidak memiliki hubungan dan keterlibatan yang besar dalam tim. Orang-orang yang memiliki fixed mindset ini mungkin saja berhasil mencapai kesuksesan, tetapi mereka tidak akan mampu mencapai potensi tertinggi yang dimiliki. Mengapa? Karena mereka dihantui oleh ketakutan, ketidakamanan, ketidakpastian, dan juga kesombongan. Orang-orang dengan pola fixed mindset memandang dunia hanya dari satu sudut pandang saja. Mereka juga tidak memahami sudut pandang orang lain. Tentu saja, orang-orang yang memiliki pola fixed mindset juga akan dapat tercermin dari attitude mereka setiap hari. Seorang pebisnis misalnya yang memiliki fixed mindset merasa bahwa dirinya sudah cukup dengan kondisi saat ini. Ia tidak menginginkan adanya perubahan. Orang-orang yang dengan pola pikir fixed mindset ini akan berpikir bahwa segala hal yang dimilikinya adalah permanen, sehingga mereka tidak membutuhkan adanya perubahan. Sahabat semua, berdasarkan penjelasan di atas, saya yakin setiap diri Anda ingin memiliki pola pikir growth mindset. Namun, bagaimana kita dapat mengubah pola pikir yang telah bertahun-tahun ada dalam diri kita? Menghilangkan kebiasaan buruk memang sangatlah sulit untuk dilakukan. Mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir positif memanglah tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi percayalah bahwa kita pasti bisa melakukannya. Kita perlu mengingatkan diri sendiri untuk selalu berpikir dengan cara positif dan terbuka dengan perubahan. Pola pikir kita menentukan kesuksesan kita. Kita perlu menemukan kekurangan dan kelemahan kita sendiri. Jangan pernah takut untuk menyadari kelemahan dan kekurangan kita. Kita justru perlu melakukannya. Dengan begitu, kita dapat menemukan cara terbaik untuk mengatasinya. Sahabat semua, banyak sekali ya orang yang ingin kaya. Bahkan kalau saja mereka mau jujur, semua orang ingin menjadi kaya, makmur dan berlimpah. Tetapi sayang, sebagian besar dari mereka tidak mau berubah, sehingga akhirnya tidak bisa menjadi kaya. Rata-rata mereka yang gagal selalu membela diri dengan berfilosofi, buat apa kaya kalau tidak bahagia? Buat apa kaya? Harta tidak dibawa mati. Lebih baik hidup sederhana asalkan bahagia. Itulah kata-kata yang sering keluar dari orang-orang yang gagal tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa self-talk ya sejenis itu selain merupakan alibi untuk menutupi dan menghibur diri atas ketidakmampuannya, juga merupakan self-talk yang membuat mereka semakin berjarak dengan kemakmuran. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bagi yang beragama Muslim, perang terbesar seseorang itu adalah melawan dirinya sendiri. Banyak yang kalah akhirnya hidup biasa-biasa saja. Ya, tidak masalah kalau itu memang pilihannya. Apapun kondisi kita saat ini, bukanlah takdir kita, ya. Itu hanya akibat cara berpikir kita pada masa lalu. Apa yang kita tuai hari ini adalah akibat benih yang kita tabur di masa lalu, sesuai dengan hukum sebab dan akibat. Jika seseorang jika sekarang ini kita memiliki banyak hutang, hidup dalam kekurangan, selalu gagal dalam bisnis dan keuangan, itu tidak lain dan tidak bukan adalah disebabkan pola pikir dominan dalam pikiran kita sebelumnya. Dalam bidang keuangan, pola pikir kita adalah bekerja mencari uang. Supaya kita giat bekerja, maka dibuatlah kita tidak memiliki uang, tetapi memiliki banyak hutang. Semakin besar penghasilan Anda, semakin besar hutang yang Anda miliki. Penghasilan seseorang itu sudah ditentukan ya. Dahulu kita masih menebak-nebak bagaimana cara Tuhan menentukan rezeki kita. Sekarang itu sudah terbukti ya, yaitu rezeki itu adalah rata-rata 6 orang yang paling mempengaruhi kita. Itulah yang disebut dengan kapasitas rezeki. Ada hukum alam, yaitu hukum kesesuaian, di mana kita selalu berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan kita.
termasuk rezeki kita. Nah, bagaimana merubahnya? Langkah pertama untuk meningkatkan kapasitas rezeki kita adalah mencari lingkungan baru, minimal secara mental, agar mendapatkan vibrasi positif dan kita bisa terinduksi. Bukan salah Anda sebenarnya kalau lahir di lingkungan orang biasa, orang miskin, dan dipengaruhi oleh mereka. Sekarang, karena Anda sudah dewasa, Anda sudah mengetahuinya, Anda bisa berpikir, Anda bisa memilih tetap bersama mereka atau mencari lingkungan pengaruh baru demi kepentingan keluarga Anda. Ibarat sebuah kereta kuda, kita bisa memilih peran yang kita ambil, menjadi penumpang kereta atau menjadi kudanya, ya. Kalau Anda memilih menjadi kudanya, Anda tidak perlu berubah, karena sekarang kebanyakan dari Anda sudah berperan seperti itu. Mula-mula kereta Anda hanya berisi sedikit barang, ya, seperti motor, TV, kursi plastik misalkan, kursi ruang tamu, dan lain-lain. Kemudian seiring waktu, berapapun uang yang Anda hasilkan akan terus dibelikan barang-barang yang semakin numpuk di kereta Anda. Dan itu harus Anda seret dengan kekuatan Anda sendiri. Tetapi, kalau Anda memilih menjadi penumpang di kereta itu, maka Anda perlu berubah. Status menjadi kuda, kemudian menjadi penumpang, membutuhkan perubahan pola pikir. Mulai dari pola pikir lama menjadi pola pikir kaya, kemudian pola pikir pegawai menjadi pola pikir pebisnis atau entrepreneur. Secara normal, mereka yang tertarik dengan bisnis kuadran kiri adalah mereka yang memiliki pola pikir kuadran kiri, yaitu pola pikir bekerja mencari uang. Kalau di bidang keuangan disebut pola pikir miskin, karena memang kehidupannya akan selalu kekurangan uang. Mereka harus terus bekerja untuk mempertahankan tingkat kehidupannya. Sifat kerjanya adalah mempertahankan penghasilan. Sedangkan mereka yang memiliki pola pikir kuadran kanan atau pola pikir kaya akan tertarik dengan bisnis-bisnis kuadran kanan yang sifatnya membangun aset. Bekerja membangun aset. Jika berhasil dibangun berarti menambah penghasilan. Jika gagal berarti penghasilannya tetap. Karena itu saya seringkali tidak merasa perlu melihat konsep sebuah bisnis, ya. Cukup dengan melihat siapa yang tertarik dengan bisnis itu bisa ditebak bisnisnya. Jika orang kuadran kiri yang tertarik, maka hampir pasti itu adalah bisnis kuadran kiri. Begitu juga sebaliknya. Terkadang ego juga berpengaruh, ya. Meskipun bawah sadar sudah mengejar bisnis kuadran kanan, terkadang pikiran sadarnya masih merasa bisnis yang sekarang digeluti itu adalah bisnis yang paling bagus, meskipun jelas itu bisnis kuadran kiri. Sahabat semua, saat ini sebagian besar dari kita berada di hutan rutinitas yang lebat. Kebanyakan dari Anda itu menjadi P7, ya. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Selama bertahun-tahun Anda melakukan itu dan tidak berani untuk keluar dari hutan rutinitas Anda. Anda tidak berani mengambil resiko dan juga tidak tahu bagaimana keluar dari sana. Di sisi lain, ya, ada kehidupan yang sebenarnya sangat Anda inginkan, yaitu kehidupan makmur, tinggal di rumah yang layak, bisa banyak membantu orang dan sebagainya. Namun, tidak akan dapat Anda dapatkan jika Anda tidak berani keluar dari hutan rutinitas Anda. Nah, sekarang bagaimana cara keluar dari sini, ya, menuju ke sana? Keluar dari rutinitas Anda itu. Mentoring ini, Bapak Ibu, sahabat semua, ibarat sebuah helikopter yang membawa Anda ke ketinggian untuk mengetahui bagaimana cara keluar dari hutan rutinitas itu. Bagaimana jalan setapaknya, sungai-sungai, hutan, dan hambatan-hambatan yang mungkin ada, sehingga Anda tahu jalan keluarnya. Dari ketinggian itu, ya, Anda bisa melihat sendiri adanya kota impian dengan fakta-fakta kehidupan mereka yang sudah berhasil di sana, dan menikmati kehidupan idealnya seperti yang sudah ditanamkan ke bawah sadar Anda dengan audio imajinasi kreatif. Bukti-bukti bahwa Anda berada di jalan yang benar itulah yang kemudian memunculkan sebuah magic moment atau pencerahan.
Anda menjadi percaya dan yakin bahwa Anda bisa dan layak ke sana. Jika itu sudah terjadi, berarti sebenarnya Anda sudah ada di sana, merasa sudah ada di sana. Servo kesuksesan Anda akan mencarikan jalan yang termudah, tercepat, dan paling harmonis untuk mencapai goal dan tujuan yang sudah Anda tetapkan. Ketika Anda kembali ke dunia nyata, ya, Anda sudah menjadi orang yang berbeda. Anda memiliki keyakinan dan kepercayaan untuk bisa mencapai apa yang menjadi goal Anda, menjadi tujuan Anda. Pikiran bawah sadar Anda yakin seyakin-yakinnya bahwa Anda akan bisa mencapai goal yang telah Anda tetapkan dan memiliki kehidupan yang luar biasa. Saat ini, ya, pikiran bawah sadar Anda belum terlalu yakin, ya, apalagi dengan adanya mental block, kepercayaan-kepercayaan lama yang membatasi, self-limiting belief di bidang keuangan yang belum Anda bersihkan. Itu akan menambah keraguan-raguan Anda. Hambatan kecil saja, ya, sudah akan bisa membuat Anda rontok dalam perjalanan membangun aset yang akan menggantikan Anda dalam menghasilkan uang untuk keluarga. Anda akan kembali ke habitat lama, yaitu bekerja mencari uang. Sahabat semua, tujuan mentoring ini adalah membuat anggotanya dapat mencapai goal yang telah mereka tetapkan sendiri sebelumnya. Itu tidak masuk akal, ya. Mungkin sekarang tidak masuk akal bagi Anda, sehingga memunculkan perasaan takut, curiga, dan sebagainya. Tugas kami, ya, dengan bantuan Anda untuk membuatnya menjadi masuk akal dengan cara mengambil earphone dan memasangnya di telinga, mendengarkan audio imajinasi kreatif sebanyak 21 kali. Sabar saja, beri waktu ke pikiran bawah sadar Anda untuk menyerap imajinasi kreatif itu, dan nanti Anda akan tahu sendiri dampaknya. Minimal Anda akan dianggap aneh oleh lingkungan lama Anda, karena pada dasarnya Anda sudah berubah, meskipun Anda sendiri tidak menyadarinya. Sudah terbukti, hanya dengan mendengarkan audio imajinasi kreatif, masukkan goal Anda ke bawah sadar sebanyak 21 kali, dampaknya sama dengan mendapatkan mentoring bertahun-tahun dari orang kaya. Kalau zaman dulu, ya, untuk bisa kaya Anda harus merantau dulu, mencari orang kaya di rantau untuk belajar ke mereka. Pemilik Trans Group, Khairul Tanjung, atau biasa dikenal dengan CT, saat mahasiswa menjadi sopirnya Mas Isman, ya, ayahnya Haryono Isman, orang Malang, orang kaya zaman itu. Mas Isman menjadi mentor dan akhirnya CT mengunggulinya, ya. Khairul Tanjung bisa mengungguli mentornya. Ciputra muda menunggu berminggu-minggu berdiri di teras kantor guberneran setiap waktu pulang, sampai ada staf senior menegurnya dan Ciputra mengajukan rencana menjadikan rawa-rawa Ancol menjadi sebuah wahana hiburan. Dari sanalah kerajaan Ciputra dimulai. Kerajaan bisnis Ciputra dimulai tanpa modal, hanya modal kapasitas diri dan pola pikir yang baik. Cara baru, ya, cukup merantau secara mental dengan mendengarkan audio imajinasi kreatif dan menyimak semua materi mentoring ini. Kemudian mengikuti petunjuk mereka yang sudah ada di seberang kuadran kanan. Sahabat semua, untuk berubah menjadi kaya sejati, Anda perlu mentor. Ya. Menjadi kaya adalah daerah yang masih asing bagi orang biasa. Karena itu dibutuhkan penunjuk jalan. Ibarat masuk ke hutan lebat yang belum Anda kenali, Anda harus mutlak percaya kepada petunjuk jalan, ya, kepada penunjuk jalan Anda, dan tidak boleh mengambil jalan sendiri. Kalau Anda masih memilih-milih jalan sendiri, maka perubahan tidak akan terjadi. Anda akan kembali tersesat di jalan rutinitas, hidup untuk bekerja dan bekerja untuk hidup. Tidak masalah, ya, kalau itu menjadi pilihan Anda. Untuk dapat berubah dan mencapai goal Anda harus menyeberang dari kuadran employ dan self-employ ke kuadran bisnis dan investor dengan mengikuti pendidikan bisnis kuadran kanan di kelas bisnis untuk berlatih strategi bisnis kuadran kanan dan bersikap menjadi pebisnis kuadran kanan. Pilihan lain adalah mencari bisnis baru, ya, bisnis Anda sendiri. Mengapa harus bisnis baru? Karena bisnis kita yang selama ini kita jalankan itu ditemukan dan dikerjakan dengan semangat saat kapasitas rezeki masih rendah dan pola pikir kiri masih dominan.
secara normal kita akan tertarik kepada bisnis yang sesuai dengan kapasitas rezeki dan pola pikir kita. Di bisnis kuadran kanan, Anda belajar ya tentang bagaimana membangun aset, time management, goal setting, people skill, leadership skill, attitude of success, dan meningkatkan percaya diri ya, serta bagaimana cara mengatasi kejatuhan. Bukan teorinya yang diajarkan, karena itu sudah banyak dipelajari di buku-buku, di seminar-seminar. Di bisnis kuadran kanan, kita langsung praktek. Salah satunya adalah dengan menjadi admin di kelas mentoring Mindset Entrepreneur ini untuk berlatih melayani sebagai seorang pemimpin, melatih kepemimpinan Anda. Tujuan akhir dari bimbingan di grup ini adalah agar Anda dapat mencapai tujuan Anda dan hidup sangat nyaman. Sekarang tinggal actionnya. Apakah mau mengambil jalan lurus dengan cara mengikuti mentor di bisnis kuadran kanan, atau mau mencari cara sendiri dengan cara berkelok-kelok seperti yang telah Anda lakukan sebelumnya? Jika terlalu lama ya, Anda mungkin akan ditarik lagi ke bawah oleh lingkungan Anda dan terjebak di rutinitas tanpa mengetahui harus bagaimana. Hidup untuk bekerja dan bekerja untuk hidup. Sahabat semua, selamat membuat pilihan. Sahabat semua, semoga dapat memberi gambaran tentang bagaimana untuk dapat berubah menjadi lebih sehat, lebih positif, dan lebih sejahtera. Saya terhormat sekali jika dapat membersamai Anda untuk dapat mencapai goal Anda. Salam sukses, sehat, dan berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.